Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Segenap ta'mir Masjid Salahuddin yang saya hormati, jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai, alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesehatan, keselamatan, kita bisa tunaikan aktivitas harian kita tanpa halangan suatu apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya kepada kita, dimudahkan dalam menunaikan tugas. Kesulitan-kesulitan yang ada semoga diberi jalan keluar oleh Allah. Beratnya tanggung jawab semoga diringankan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dan bermanfaat besar bagi sebanyak-banyak orang akan menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah, dan berharap kita termasuk apa yang Nabi sabdakan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama. Saudara-saudara sekalian, kajian tentang tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Pada zuhur kali ini kita akan masuk kepada materi inti dari tazkiyatun nafs itu sendiri. Bahwa sebelumnya telah kita berikan muqaddimah, ada dua pilar utama untuk mensucikan jiwa, atau dalam bahasa yang lebih baku ada dua rukun. Kalau sholat ada berapa rukunnya? Tazkiyatun nafs rukunnya ada dua, pilarnya ada dua. Pilar yang pertama adalah takhliyah, pembersihan. Tapi bersih saja tidak cukup, karena kosong nanti. Maka pilar yang kedua, rukun yang kedua adalah tahliyah, pakai ha. Yang pertama pakai kha, takhliyah, pembersihan. Dan yang kedua adalah tahliyah, menghiasi diri. Upaya membersihkan dari segala sifat-sifat yang tercela, dari larangan-larangan Allah, dari kebiasaan buruk, dan menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, akhlak mulia, dan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempurnanya tazkiyatun nafs adalah dua itu, takhliyah dan tahliyah. Maka nanti dalam bahasan-bahasan kita selalu akan kita padukan dua hal ini. Takhliyah dalam perkara tercela apa, kemudian kita hiasi dengan sifat terpuji yang merupakan kebalikannya. Kali ini kita akan bahas tentang sifat tercela yang paling tercela, dosa yang paling dosa, maksiat yang paling besar. Dan kita berkepentingan untuk sejauh-jauhnya membersihkan jiwa kita daripadanya. Dan itulah yang kita beri judul La Tusyrik Billah. Kenapa tidak disebut bahaya syirik? Sama saja lah. Tapi kalau La Tusyrik Billah, ini langsung kita mengambil satu ayat. Sehingga kalau kita mengucapkan La Tusyrik Billah, ini kita sudah berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kali 10 gitu. Jadi baca judulnya saja sudah bagian dari kita membaca salah satu ayat dari Al-Quranul Karim. La tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah. Ini Pak Arwani materinya nggak ada tulisan Latinnya ini. Ada, itu angkanya. Jadi jangan dibilang nggak ada, ada ya. Angkanya itu angka Latin ya. Nah, saya kira presentasi yang dalam bahasa Indonesia sudah biasa. Ini kita ingin yang lebih dekat dengan teks-teks yang berbahasa Arab, yang kita ambil ungkapan-ungkapan yang sederhana. Hadhihi mau'izatu Luqman libnihi. Ini yakni la tusyrik billah tadi adalah nasihat Luqman kepada anandanya.
Di dalam surat Luqman ayat 13, Ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la zulmun azim. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah. Kenapa? Innasyirka, sesungguhnya syirik itu la zulmun azim, benar-benar kezaliman yang besar. Jadi kezaliman yang paling zalim adalah syirik. Dosa yang paling besar itulah syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Luqman memperingatkan anaknya jangan sampai terperosok di dalam perilaku syirik ini. Hadzarahu minasyirki. Luqman memperingatkan anaknya, mewarning anaknya minasyirki, dari perbuatan syirik. Ini warning keras dari sang ayah kepada anandanya dari perbuatan syirik. Yang mana perbuatan syirik itu alladzi huwa azlamuz zulmi, yang mana ia itu adalah sezalim-zalimnya kezaliman. Azlamuz zulmi, kezaliman yang paling zalim. Lalu apa itu syirik? Wasyirku. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul mendefinisikan syirik itu apa dalam ungkapan yang gamblang, tidak rumit, mudah difahami. Beliau katakan syirik itu adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Antaj'ala, engkau menjadikan, lillahi, untuk Allah. Engkau menjadikan apa untuk Allah? Niddan, tandingan. Kalau dalam surat Al-Ikhlas itu ada kufuan, itu artinya niddan, maknanya tandingan. Engkau menjadikan untuk Allah niddan, tandingan. Wahuwa, sedangkan Allah, dia, wahuwa, dan dia Allah, khalaqaka, adalah yang telah menciptakan engkau. Sedangkan yang engkau tandingkan kepada Allah itu tidak menciptakan engkau, tapi engkau sejajarkan dengan Allah, sama-sama engkau ibadahi. Engkau ibadah kepada Allah, ibadah pula kepada selain Allah. Padahal yang menciptakan engkau adalah Allah, selain Allah tak ada sifat menciptakan tersebut. Itulah yang disebut dengan syirik. Maka sebagian ustaz mengatakan, syirik itu apa ustaz? Dia bilang, ya beribadah kepada Allah dan lain-lain. Beribadah kepada Allah dan lain-lain. Lah tauhid itu apa? Beribadah kepada Allah tok saja. Tidak dicampuri dengan ibadah kepada yang lain. Itulah tauhid. Lawan daripada syirik, dan syirik itu adalah menjadikan tandingan untuk Allah yang diibadahi. Allah diibadahi, yang lain Allah juga diibadahi, berarti menandingkan sesuatu itu kepada Allah. Padahal tidak ada yang menciptakan kita selain Allah. Itulah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang insyaallah sering kita baca, yaitu ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu Rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, ibadailah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Bahasa simpelnya bentakwa. Gitu ya. Jadi ayat mengatakan ibadailah Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Maka yang berhak diibadahi hanyalah yang menciptakan. Yang tidak menciptakan tak punya hak untuk diibadahi. Begitu logika yang dibangun oleh Al-Quranul Karim. Simple, mudah difahami. Dari yang sekolahnya sangat dasar sampai yang sekolahnya paling tinggi. Jamaah sekalian, ini tentang pengertian daripada syirik. Lalu apa bahaya daripada syirik? Wa madarrus syirki jasimah.
bahaya-bahaya syirik itu sangatlah besar. Wa awaqibuhu wakhimah, dan akibat-akibat yang ditimbulkannya itu sangat wakhimah, tragis. Akhtaruha, yang paling bahaya di antaranya, kita sebutkan yang paling saja. Ya. Apa di antara bahaya-bahaya syirik yang mencelakakan, yang membinasakan itu? Yang paling bahaya itu antara lain yang pertama, syirik itu intikasun anil fitrah. Terjungkir dari fitrah. Kalau orang berjalan normal kan pakai kaki, ya. Tapi kalau jalannya pakai kepala, itu terjungkir namanya. Intikas, terbalik. Intikasun anil fitrah, melakukan perbuatan syirik itu berarti meninggalkan fitrah, di mana Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu. Ini sesuai dengan sabda Nabi, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Imam Muslim, dan redaksinya redaksi Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mauludin, tidak ada satupun bayi yang dilahirkan illa yuladu alal fitrah, kecuali ia dilahirkan di atas fitrah, fitratil Islam." Maka di antara doa maksurat kan, asbahna ala fitratil Islam, kita berpagi hari di atas fitrah Islam. Dan berbuat syirik berarti tercerabut dari fitrah Islam itu. Setiap lahir, bayi yang dilahirkan, ia dilahirkan dalam keadaan fitrah, fitratil Islam. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, yuhawidanihi, yang menjadikannya Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadikannya Nasrani. Au yumajisanihi, atau menjadikannya Majusi, penyembah api. Lingkungan terdekat daripada anak pengaruhnya sangat besar. Dan yang paling besar pengaruhnya itu adalah kedua orang tuanya. Maka orang tua yang saleh itu modal utama, memberi contoh yang baik dan mendidik anak-anaknya menjadi saleh, agar terbangun di atas tauhid, terdidik di atas tauhid, di atas fitrah, dan tidak terjerumus dalam perilaku syirik yang merupakan seseorang terjungkal dari fitrahnya. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya yang kedua, bahwa perbuatan syirik itu dhalalun ba'id, kesesatan yang jauh. Kesesatan yang jauh. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini surat An-Nisa ayat 116. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa man, dan barang siapa, yusyrik, berbuat syirik, billahi, kepada Allah, faqad dhalla, maka sungguh ia telah tersesat. Dhalalan, dengan kesesatan, ba'idan, yang jauh. Jadi orang yang melakukan perbuatan syirik, sesungguhnya ia telah tersesat dengan sejauh-jauhnya kesesatan. Maka pagi, siang, malam, kita senantiasa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari ketersesatan itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Agar kita dibimbing oleh Allah di jalan yang benar, dan dijauhkan dari jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Dan kesesatan yang nyata itu adalah asyirik. Kalau sesatnya udah jauh kayak gitu, boleh nggak orang kembali, Ustaz? Boleh. Sejauh-jauhnya kita tersesat jalan, jangan nunggu besok. Berputarlah, berbaliklah sesegera mungkin, sekarang juga. Begitu. Makanya zikrul maut itu penting, mengingat kematian itu penting. Karena diantara manfaat mengingat kematian itu zikrul maut, yang pertama, ta'jilut taubah. Orang mentakjil. Kayak puasa aja, takjilan. Takjil itu kan artinya mensegerakan. Ada takjilan, maksudnya berbuka yang disegerakan, makanan kecil dulu. Ya. Orang yang zikrul maut, mengingat kematian, maka ta'jilut taubah, ia segerakan taubat.
Mau nunda kapan? Kemarin saya takziah ngurus keponakan meninggal, umurnya padahal baru 23 tahun. Ya, menikah baru 2 bulan. Anaknya, istrinya sedang hamil muda. Kematian nggak pandang umur, nggak pandang usia, nggak pandang sehat atau sakit. Yang kedua, kalau orang zikrul maut mengingat kematian, bahwa yang pertama itu mensegerakan taubat, yang kedua tansyitul amal, akan membuat orang apa? Semangat di dalam beramal. Coba kira-kira kalau orang sudah divonis, ini kelihatannya pengalaman yang ada kalau sakit kayak gini, tinggal hitungan hari Pak, kira-kira semangatnya nambah nggak? Oh, segala kebaikan yang bisa dibuat dia lakukan, bahkan harta semuanya mau diwakafkan semuanya. Emang anaknya nggak punya hak warisan? Anak kita juga punya hak warisan, jangan sampai mereka menjadi miskin Papa. Ini jamaah sekalian, dan masih ada manfaat-manfaat lainnya. Kita kembali kepada materi kita. Yang ketiga, tentang bahaya besar daripada syirik itu adamul maghfirah, tidak ada ampunan. Untuk siapa? Liman mata, untuk orang mata yang meninggal alaihi, di atas syirik. Orang yang meninggal dalam keadaan musyrik tidak akan diampuni Allah. Bukan orang musyrik kalau tobat tidak diampuni, bukan. Ini kadang-kadang ada salah tangkap sebagian orang. Dia sudah pernah melakukan perbuatan syirik Ustaz, sehingga nggak mungkin diampuni. Siapa bilang? Para sahabat dulu, mereka kan musyrikin juga. Justru kalau orang melakukan perbuatan syirik besar, yuk tobat supaya diampuni. Lah kan ada ayatnya yang mengatakan orang yang berbuat syirik tidak diampuni. Itu konteksnya adalah orang yang mati dalam keadaan syirik, belum meninggalkannya sampai mati, itulah yang tidak akan diampuni. Makanya sebelum mati suruh tobat, biar diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adamul maghfirah, tidak ada ampunan, liman mata alaihi, bagi orang yang meninggal di atas syirik. Apa dalilnya? Antara lain surat An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni. Tidak mengampuni apa? Ay yushraka bihi, disekutukan. Kalau ia disekutukan dengan yang lain. Wa yaghfiru, maksudnya adalah kalau orang sampai meninggal dunia, ia belum bertaubat dari perbuatan syirik besarnya, tidak diampuni Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggal dunia, pernah melakukan dosa? Mungkin dosa-dosa itu ada sebagiannya kecil, besar, tanggung begitu, tapi belum sempat taubat. Kalau urusan syirik sampai mati belum taubat, ini nggak ada ampunan. Tapi kalau untuk dosa selain daripada perbuatan syirik sampai mati orang kok belum taubat, lanjutan ayat mengatakan wa yaghfiru, dan Allah mau mengampuni. Ma duna dzalika, ma sesuatu, maksudnya dosa. Duna dzalika, selain itu. Tapi untuk siapa? Liman yasha, untuk orang yang Allah kehendaki. Jadi dosa-dosa selain daripada perbuatan syirik yang kita mati di atas perbuatan dosa itu belum taubat, terserah Allah. Kalau Allah mau mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah tidak berkenan mengampuni, maka Allah siksa. Sesuai dengan kadar dosa itu, kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Tolong ayat ini dijelaskan pula kepada saudara-saudara kita yang kadang memahami keliru tentang orang yang berbuat syirik besar gak bakalan diampuni. Seringkali dialamatkan dari sejumlah pertanyaan yang sampai kepada saya, bahwa dia telah melakukan perbuatan dosa, walaupun sekarang ini sudah taubat, tapi gak diampuni dosa besarnya. Enggak, kalau syirik besar itu sudah dia taubat, maka Allah berikan ampunan. Makanya kita berusaha untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan
syirik asyirkul akbar, supaya kita berada dalam area maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada enggak bahas yang berikutnya? Kalau masih ada kita baca nih. Ada. Masih ada yang keempat, bahaya syirik. Hubutu jami'il a'mal, hapusnya seluruh amal. Nauzubillah. Capek-capek berbuat baik, capek-capek beramal saleh, hapus. Apa dalilnya? Al-An'am ayat 88. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku, dan lau kalau, sama ya terjemahnya. Ya, kalau itu dari bahasa Arab ya. Walau dan kalau asyraku mereka berbuat syirik, la habita niscaya hapus anhum dari mereka. Apa yang hapus? Ma apa-apa kanu yang adalah mereka ya'maluna amalkan. Jadi kalau mereka melakukan perbuatan syirik, niscaya apa-apa yang mereka telah amalkan hapus. Bahkan ada ayat lain mengatakan, engkau sendiri pun Muhammad, la in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, ini firman Allah. Mukhatabnya, audienya adalah Nabi Muhammad. Muhammad, la in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, akan hapus amalmu. Jadi enggak pandang bulu, siapa saja yang berbuat perbuatan syirik besar, maka hapus seluruh amalnya. Kalau syirik kecil yang disebut dengan riya, menghapus amal yang bersangkutan saja. Tapi kalau syirik besar, menghapuskan seluruh amal. Maka orang perlu memperbaharui tauhidnya, ya, agar supaya amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dua nih. Yang kelima, al-khuludu finnar, kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru, ini juz 30 ya. Sesungguhnya orang-orang kafir yang terdiri dari siapa? Min ahlil kitab, dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani ini termasuk bagian dari orang-orang kafir. Wal musyrikina, dan orang-orang musyrik lainnya. Seperti kalangan musyrik orang-orang Arab pada waktu itu, kafir juga. Fi nari jahannama, berada di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Al-bariyah, kalau jamaknya al-baroya. Sering kita dengar al-baroya. Astaghfirullah. Gimana? Rabbal baraya. Baraya itu jamak bariyah, makhluk. Aku mohon ampun kepada Allah Rabbal baraya, Tuhan sekalian makhluk. Astaghfirullah minal khataya. Aku mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa, dan seterusnya. Jamaah sekalian, yang terakhir, di antara bahaya terbesar daripada perbuatan syirik yang kita ingin bersihkan diri dan jiwa kita daripadanya adalah hirmanul jannah, terhalang dari surga. Innahu man yusyrik billah, sesungguhnya orang yang mensekutukan Allah, faqad haramallahu alaihi al-jannah, maka Allah haramkan atasnya al-jannata, surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Na'udzubillah. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, wa ma, dan tidak ada lidh-dhalimin bagi orang-orang zalim, min ansar, penolong-penolong. Orang zalim tidak ada yang bisa nolong, yakni orang musyrik. Kezaliman yang paling besar itu. Di sini ada warning dan sekaligus penyemangat dari Rasulullah. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Man mata
la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Man siapa mata yang meninggal la yusyriku dalam keadaan tidak mensekutukan, tidak syirik, billahi kepada Allah, syai'an dengan sesuatu. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah, dakhalal jannah, pasti ia masuk surga. Ini jaminan tauhid. Sebaliknya, wa man mata yusyriku billahi dakhalan nar, yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Siapa yang meninggal dalam keadaan mensekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia masuk neraka. Kita jaga tauhid, kita bersihkan dari perbuatan syirik. Olehnya, bagaimana sikap kita? Kan tazkiyah nih. Tazkiyah kan pilarnya dua. Pertama takhliyah, membersihkan diri. Kedua tahliyah, menghiasi diri. Membersihkan diri dari yang buruk dan tercela, menghiasi diri dengan baik dan terpuji. Maka sikap kita setelah mengetahui tentang bahaya-bahaya syirik sebagai keburukan dan bahkan kezaliman, kejahatan yang paling jahat, fabadir bit taubah, bersegeralah taubat. Anis syirki, dari perbuatan syirik, qabla fawatil awan, sebelum lepasnya kesempatan, sebelum berlalunya waktu. Ajilu wajilu, segera-segera bitaubati qabla al-maut, bersegeralah tobat sebelum mati. Saya mau nunda tobat saya Ustaz, nanti ya tekan tahun depan itu segala macam kalau udah pensiun. Boleh nggak? Boleh dengan satu syarat. Atau satu syarat aja deh, nggak usah dua, bu sulit. Mau syaratnya satu, yaitu memastikan bahwa sampai tahun depan Bapak masih hidup. Siapa yang jamin? Ada yang jamin? Nggak ada. Dan itu juga kalau masih hidup belum tentu pengen tobat tahun depan itu. Belum tentu. Dulu sih pengen, tapi tahun depannya malah udah hilang keinginan itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi karena tidak bisa memenuhi syarat, menunda-nunda segera sebelum hilangnya kesempatan. Yaitu hadis ini. Sudah hilang kesempatan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba. Kapan? Malam yugharghir, selagi nyawa belum sampai kerongkongan. Udah mau mati. Kalau sudah dicabut kayak gitu mau tobat, sudah nggak ada lagi. Nyawa kita masih di mana ini? Nafas masih nyaman, segala macam. Berarti ini masih waktunya taubat. Hadis lain mengatakan selagi matahari masih terbit dari timur. Tapi kalau matahari sudah terbit dari barat, udah nggak ada kesempatan itu. Walaupun nyawa masih ada di rongga kita. Makanya besok pagi lihat terbitnya matahari dari mana. Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk bertaubat. Jemaah sekalian, semoga bermanfaat dan semoga kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik yang begitu besar bahayanya dunia dan akhirat seseorang. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita isi tentang tahliyah, lawan daripada syirik. Judul berikutnya adalah Iyyaka na'bud. Ini aja. Ayat lagi judulnya. Sebab kalau baca Iyyaka na'bud, ada berapa ayat, berapa huruf itu? Subhanallah. Judulnya sekarang apa? La tusyrik billah. Esok judulnya Iyyaka na'bud. Sampai jumpa insyaallah. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.